Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian semua setuju. Mari kita pergi ke Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju! Tapi yang sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Oh, ada. Silahkan Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Nanti saja, setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita. Tapi, PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua
untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan dengan matang supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Tentu mungkin. Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, silakan Ibu. Turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar akan saya ambil. Ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin putih? Oh, ada. Mari kita.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Makasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan? Ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Kalau begitu, buat saja bendera yang sederhana. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Putri, tolong engkau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.